Dia berkata, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus katakan kami menyembah. Kau bilang tidak. Anda malah fitnah video tutorial itu. Aduh, parah. Video tutorial yang sudah sangat jelas diterapkan, diajarkan oleh Yesus. Kau bilang malah tidak menyembah. Yesus katakan kami menyembah apa yang kami kenal. Kami itu maksudnya Yahudi. Karena yang Yesus yang bilang, Samaria. Yesus yang bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Bukan dirinya sendiri. Kami di situ Yesus termasuk atau tidak? Ya. Loh iya, berarti Yesus menyembah toh? Iya. Nah, jangan fitnah Yesus. Ya, bukan yang menyembah yang saya maksud. Kenapa video tutorial yang Anda jelaskan begitu jelas kok malah sendiri bantah? Jangan dulu. Aduh, jadi bikin ketawa saya. Pahami dulu dong, yang menyembah kan karena Anda bilang masuk ke rumah ibadah yang mana? Kapan dia menyembah di rumah ibadah? Nggak ada. Dulu dia menyembahnya di mana? Dia mengajar di mana mengajar? Mengajar itu bukan menyembah, kan mengajar. Nah, jelas kata kerjanya mengajar. Dia apa yang diajarkan di situ? Di rumah ibadah kan? Loh, kata kerjanya tadi yang kita bahas menyembah itu beda. Iya, oke. Sekarang saya tanya, kalau gitu bukan ketika Yesus menyembah, ya sudah. Sekarang mau yang menyembah. Aduh, Yohanes 4 nomor 22 di situ Yesus katakan, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Anda katakan Yesus tidak menyembah. Ya, tidak menyembah. Seperti yang Anda katakan itu, rumah ibadah di mana? Rumah ibadah mana dia nyembah? Nggak ada. Tempat beribadah yang saya bahas tadi, tempat beribadah. Tempat beribadah Yesus di bait Allah karena Yesus orang Yahudi. Enggak, dia ngajar di sana, bukan beribadah. Membaca Taurat, membaca Taurat. Oke, dia ngajar. Oke, ketika Yesus ajarkan, "Nyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti." Itu Yesus mengajarkan, ngasih video tutorial menyembah kepada siapa? Bukan nyembah seperti sujud-sujud maksudnya dia. Astagfirullahaladzim. Nggak ada, memang kalimat saya yang mau diterima susah. Perskunio kok nggak ada sujud, ini gimana Bapak ini? Belum lagi ketika di Taman Wismani. Bukan tentang tempat. Karena dia sudah katakan kepada perempuan itu, ayat yang Anda kutip tadi kelanjutannya adalah akan tiba saat. Ya udah, ada nggak video tutorial dari Yesus kalau beribadah masuk ke gereja? Ada nggak? Nyanyi-nyanyi di sana dan menyembah menuhankan Yesus. Ada nggak tutorialnya dari Yesus? Saya tidak akan jawab karena bukan ke situ arahnya tadi. Ya enggak, Anda tadi katakan tutorial yang diberikan oleh Yesus daripada tentang teks. Bukan begitu. Daripada baca lebih masuk tutorial. Oke, saya ikutin. Nah, sekarang tutorial dari Yesus mana? Masuk ke gereja, di sana menyembah dan memuja kepada Yesus sambil joget. Ada nggak tutorialnya dari Yesus? Bukan ke sana arahnya tadi. Udah salah. Bukan ke sana lagi. Jadi saya bilang, mana lebih cepat dipahami, buku petunjuk atau video tutorial? Nah, video tutorial itu mana ada tutorialnya dari Yesus masuk ke gereja, bernyanyi-nyanyi dan menyembah kepada Yesus di mana? Ya nggak ada. Ada ini datanya. Ya udah, berarti memang ibadah Anda ngarang. Matius 15 ayat 9. Dengar dulu. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Aduh, Bu Darni jangan nyebut diri sendiri lah. Gitu nggak enak ini ya. Tapi minta kali. Abang berdua. Ya ngapain juga nyebutin nenek tua? Coba dibaca dulu, bentar Bang Kalingga dibaca dulu. Ibu Darni dibaca dulu. Saya jelaskan dulu sebentar ini biar tuntas ini. Kata ibadah itu nggak tahu kalau di bahasa kalian ya, di bahasa yang kalian pahami. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani kata avodah adalah bekerja mencari nafkah, berbuat charity atau berbuat kebaikan dan melakukan tanggung jawab atau mengabdi. Itulah ibadah. Bukan nyembah, bukan sujud. Pak Pendeta dibaca dulu. Itu Darni tadi bagus itu Matius 15:9. Coba dibaca Pak Ibu Darni. Itu Darni. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Di luar 10 hukum itu diajarkan. untuk Kristen itu. Untuk Kristen. Apalagi Islam meniadakan 10 hukum, membuat perintah. malah mengganti 10 hukum. Izin masuk. Perintah untuk
Coba Bu Darni, saya ingin tanya kan, itu kan kata Yesus perintah manusia kan yang. Sekarang pertanyaan saya, perintah untuk menyembah Yesus itu bersumber dari mana tuh? Bapak gereja manusia. Nah, Dor. Kami nggak ada menyembah Yesus waktu dia menjadi manusia di bumi. saya nggak Ada tanya kami itu, menyembahnya. saya nggak tanya itu. Sekarang Yesus Kami Anda sekarang sembah nggak? menyembah Tuhan yang di surga. Sabar dulu Bu. Sabar dulu. Anda menyembah Yesus nggak? Sekarang iya dong, karena dia udah di surga. Oke, siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Siapa? Pertanyaan saya siapa ya? Kalau siapa itu berarti mengacu kepada. Sabar dulu, sabar Pak, saya belum selesai. Sabar dulu, ya Allah ya Rabb. Saya itu loh, udah 15 jam di sini loh, belum ngomong. Saya baru ngomong sekali loh. Kamu tadi udah ngomong kok. Enggak, bukan saya itu roh saya. Diam dulu. Oke, sekarang ya. Kita nggak dia, si Damian. Sabar dulu, sabar bah. Gimana lah ini? Sabar. Pertanyaan saya, siapa? Ingat ya, siapa ya? Subjek yang saya tanyakan. Siapa yang memerintahkan Bu Darni dan Bapak Pendeta ini menyembah Yesus? Siapa? Kalau saya sih nggak pernah sembah Yesus. Loh, Buat sembah di siapa? bumi. Saya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Iya, namanya siapa? Namanya nggak bernama, Tuhan saya nggak bernama. Bukan Yesus. Bukan. Yesus bukan Tuhan. Ya kalau Tuhan yang Maha Kuasa bukan, dia kan tadi sudah saya awali. The man Enggak, Jesus Yesus Tuhan Christ is bukan. not God Almighty. Yesus Tuhan bukan. Tadi udah selesai itu, makanya kamu jangan terlambat. Iya, saya terlambat. Oke, Yesus Tuhan bukan. Saya nggak mau bolak-balik lagi. Oh ya sudah, Bu Darni aja. Bu Darni, Yesus Tuhan Oke. bukan. Sesuai Yesaya 33 ayat 32. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum Ditanya bagi kita. apa ini? Tuhan Kemana? ialah raja kita. Dia adalah penyelamat kita. Itulah Tuhan saya Yesus. nggak tanya itu, Bu. Sekarang aku menyembah Tuhan Yesus. Dia hakim yang adil. Oke, Dia juru selamat. Dia oke. raja dari Stop. segala raja. Stop dulu. Ah, itu Stop dia. dulu. Stop. Apa itu Stop. lagi? Berarti kesimpulannya Ada ya dengerin tanya. dulu. Gantian ngomongnya, Bu. Jangan tabrakan ngomongnya. Kesimpulannya, Bu Darni menyembah Yesus, betul? Iya. Sesuai data Yesaya 33 Betul? ayat 2. Oke, 32. stop. Di mute. Pak Advent, jemaat Anda menyembah Yesus. Apakah Anda sepakat? Itu haknya. Hah? Itu haknya. Loh, enggak, saya tanya Anda, sepakat enggak? Sepakat, maksudnya sepakat bagaimana? Ya, sepakat Saya enggak setuju. bahwasanya Kristen itu menyembah Yesus tuh, seperti yang dilakukan Bu Darni, menyembah Yesus. Sepakat enggak Anda? Anda yang saya tanyakan. Bagaimana sih? Pertanyaannya diganti lah, jangan kata sepakat yang itu. Udah ini udah jelas Yesaya 33 ayat 32. Pertanyaannya diganti lah, kata menjebak itu gitu ya Pak ya. Pinter banget Enggak, itu nih. kata- Tuhan ialah Enggak, yang memberi enggak, hukum kata bagi sepakat kita. digunakan di situ. Tuhan ialah raja, dia akan Bagaimana menyelamatkan pandangan kita. Anda? Cocok gimana? Semua Kan itu Bapak untuk kan Yesus. pendetanya. Ayo. Bapak ngajarin apa ke Bu Darni? Lah, nggak masalah orang coba saya menyembah tanya, itu apa? Pak Boleh Pendeta siapa, nggak ngajarin, masalah. sebentar, Pak Kalingga ngajarin Bu Darni menyembah Yesus nggak? Mengajari Ya. nggak? A mengajari, Ya. B tidak mengajari. A atau B aja biar cepet. Ya, udah dari tadi ya saya bilang. Oke, mengajari berarti menyembah Yesus. Nah, pertanyaan saya sekarang Bu Darni dan Pak Advent nih, Pak Pendeta, siapa? Dengerin dulu ya, dengerin dulu. Iya. Siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus? Yang memerintahkan Allah sendiri siapa? sesuai dalil. Allah Siapa? sendiri di Yesaya 33 ayat 32. Ini apa lagi? Di mana tertulis diajari Allah Yesaya menyembah Yesus? 33 ayat 32. Ya, di mana tertulis? Sebab Tuhan, dengar, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi Di mana kita. Yesusnya? Tuhan ialah raja kita. Nah, Yesus hakim yang adil. Yesus raja dari segala raja. cocok mulu, Yesus akan gibah. menghukum kita. Ya, Yesus adalah juru selamat. kacau. Sembahlah dia. Nyalalah Kacau. kau bagian saat jika kau tidak Kacau. menyembahnya. Itu dia. Kacau lah. Kacau. Cocok mologi. Ya, Di saya mana ini nggak tertulis? Dengerin. Apa? Di mana tertulis Allah Bapa menyuruh menyembah? Sembahlah Yesus. Di mana?
Yesus itu kan ada tertulis di sini. Saya dia nggak Tuhan, tanya itu, dia saya nggak hakim. tanya itu, saya nggak tanya Kalau itu. hakim, Pertanyaan saya, Yesus adalah Tuhan dan hakim. Jelas saya dia nggak tanya disembah. itu, saya nggak tanya itu. Pertanyaan itu saya, dia. di mana Allah Bapa menyebutkan secara eksplisit sembahlah Yesus, di mana? Di dalam Yesaya 33 ayat 32. Ada tertulis Karena Yesus dia rupanya. Nabi Allah. Nabi Allah ini harus kemana-mana, Pak. Makanya di Al-Quran nggak ada Yesaya karena Bah, kalian hancur itu sudah pula, Bah, ini, Bah. dibodohi. Kenapa nggak ada Yesaya, buku Yesaya di kitab kalian? Sementara di sini disuruh menyembah Tuhan, menyembah Raja, menyembah Hei, saya Juru nggak Selamat, tanya itu. menyembah yang Saya memberikan nggak hukum. tanya itu, hancur lah ini Itu perpuluhan, dia. Makanya hancur lah. hancur kalian. Ya, dengerin, 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 Bu, dengerin. Ayat 71. Pertanyaan saya, Kalian ditetapkan pertanyaan mendatangi saya. neraka karena nggak menyembah Yesus. Ya dengerin dulu, dengerin dulu. Nah, itu. Pertanyaan saya, di mana Allah Bapa menyebutkan sembahlah Yesus? Yang saya minta Yesus. Di mana? Yesus, Yesus. Saya nggak tanya dia, dia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Yesus. Di mana? Macet. Macet. Ew. Ayo Pak Pendeta, bantu jemaatmu Pak Pendeta. Ayo. Nah. Tunjukkan di mana Allah Bapa memerintahkan untuk menyembah Yesus. Di mana? Ardiansa ini apa namanya saya akan jawab. Jadi begini. Ya, begitu. Nggak tahu apa kamu dengarkan dari tadi pembicara. Sudah selesai semua itu tadi. Enggak, saya nggak Nggak tanya itu, pernah. Pak. Coba ulangi pertanyaan saya lagi, Pak Kalingga. Capek saya menjawab yang begitu. Ya, oke. Coba ulangi Dari pertanyaan tadi saya. udah jelas saya jelaskan bahwa Yesus selama di bumi dicatatkan di kitab suci Injil itu selama dia di bumi tidak ada pernah dia meminta penyembahan terhadap Saya nggak dirinya. tanya itu, Pak. Saya nggak tanya Ya, itu. itu jawabannya. Pertanyaan saya, siapa yang memerintahkan Bapak menyembah Yesus? Siapa? Kalau saya tanya siapa, berarti subjek. Tunjukkan subjeknya siapa, ayatnya di mana, begitu loh. Coba, siapa Ya, subjeknya? Bisa ditunjukkan Alkitab lah. Siapa subjek? Oh, ditanya subjek Alkitab. Belajar di mana lah ini Pak Pendeta? Saya Jangan tanya begitu, subjek, kamu. Pak. Dari tadi ngomongnya bagus-bagus semua kok kamu aneh. Kamu hanya tahu sebenarnya kodeks Sinaiticus. Udah nggak usah ke situ. Kalau Bapak ke situ nanti nggak bisa jawab. Enggak, kamu cuma tahu dari Google juga, nggak pernah juga kamu mengadakan penelitian. Lah ini meneliti. Meneliti apa Google? Ah ya, kodeksnya. Oh, berarti bukan itu kodeksnya. Sepakat dulu kita. Sepakat bukan itu kodeksnya? Justru kitab suci kami macet, tidak ada sebelum macet. kodeks itu ditemukan. Itu yang kamu tidak paham. Oke. Kodeks yang kamu Tunjukkan kodeks bicarakan itu Sinaiticus yang ditemukan aslinya. abad tuh. 18. Oke, tunjukkan kodeks Sinaiticus yang aslinya mana? Jadi kamu hanya bisa itu pun dari Ngomong Google. sendiri lah ini, gak kedengeran orang ngomong dia. Gitu, itu sayangnya. Iya, tunjukkan Pak, di mana Jadi, kodeksnya? ayat yang kamu minta tadi ada di dalam Filipi 2 ayat 10 dan 11. Filipi Supaya 2 ayat dalam 10 dan nama 11. Yesus Oke, bertekuk kita lutut buka segala Filipi. yang ada di Sabar langit, dulu, yang Pak. ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Tidak ada siapa ayatnya. yang Itu yang memerintahkan untuk menyembah. Saya tanya, siapa yang memerintahkan untuk menyembah Yesus? Perintahnya itu Ya, ini siapa? kami percaya bahwa kitab suci itu adalah firman dari Yang Maha Kuasa. Saya nggak tanya itu kok. Bah, parah pula, Bang. Ya itu jawabnya. Saya nggak tanya itu. Ketawanya telat, host. Manalah hostnya nih, Bah? Kamu ngamukan orangnya. Enggak, saya ini tanya Kami simple. orang Aceh bukan ngamukan loh. Siapa? Dengerin, Pak. Karena kami tidak makan babi, kami tidak makan yang haram, jadi kami nggak Dengerin ngamukan. dulu, Pak. Dengerin dulu. Pertanyaan saya. Kami nggak makan udang, nggak makan lele, jadi nggak ngomong ngamukan. sendiri lah ini, Pak. Ya iyalah orang saya sendiri di sini. Iya, sabar Coba dulu, Pak. gini Kamu Pak Pendeta, ngamukan. Pak Pendeta, satu-satu Pak Pendeta. Sabar dulu, Pak. Jangan Pertanyaan ngamukan saya. kamu, Ardian. Dikasih contoh mungkin Bang Ardi. Bang Ardi coba kasih contoh. Bertanya ke saya Bang Ardi. Kasih contoh mungkin. Oke, saya tanya nih, Bang Fandi, siapa yang memerintahkan Bang Fandi untuk menyembah Allah? Oke, itu adalah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan itu tertulis di dalam Al-Quran di dalam surah At-Taha ayat 14. Oke, itu Allah yang perintahkan itu. Yap. Oke, sekarang saya tanya Pak Adven,
Siapa yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus? Saya tanya Yesus. Perintahnya siapa yang memerintahkan? Tuhan melalui Rasul Paulus. Tuhan melalui Rasul Paulus. Oh, berarti Paulus yang memerintahkan. Wah, Paulus. Karena Betul. Paulus rasulnya. Rasulnya. Paulus ternyata. Iya dong. Emang kenapa kalau Paulus? Ya berarti bukan Tuhan. Apakah Paulus lebih buruk dari Moha? Enggak, Paulus. Loh, Anda bilang Tuhan melalui Rasul Paulus. Anda bilang gitu. Kenapa Anda ketawakan Paulus? Apa keburukan Paulus dibandingkan Rasul Anda? Udah nggak usah kemana-mana. Jawab Coba. dulu, jawab. Berarti Paulus ya yang memerintahkan untuk Dia nggak menyembah pernah, Yesus ya. dia nggak pernah memerangi. Ya kesimpulannya, satu desa. kesimpulannya Paulus lah yang memerintahkan Ya Anda iya, untuk emang menyembah Paulus Yesus. penulis Nah, karena kitab. Paulus itu kudus, Berarti hidupnya bukan kudus. Yesus yang memerintahkan Anda untuk menyembah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, otoritas tertinggi di dalam kekristenan apakah A. Paulus, B. Yesus? Yang mana? Tak satu pun. Hah? Kalau Gimana? kamu bertanya tertinggi, satu pun tidak. Bah, Salah pertanyaanmu. Yang Bahasa tertinggi Indonesia, adalah salah Bapak. pula pertanyaan gua. Bah. Yang tertinggi adalah Bapak dan sumber. Pertanyaan saya, loh. Berarti Yesus bukan otoritas tertinggi. Bukanlah Bapak otoritas tertinggi. Oh, berarti bukan Yesus Tuhannya, tapi Bapak, betul? Makanya kau ikuti dari awal Macet. tadi. Macet lah. Sudah selesai Oke, itu. di mana Bapak? Oke, di mana sang sumber Kamu Bapak katanya pengajar, tapi memerintahkan? nggak Dengerin dulu, terbiasa dengerin dulu, mengikuti dengerin secara dulu. sistematis. Dengar dulu, Ya, kamu dengerin ada dulu. sistematis Dengerin kalau dulu, Pak. ngomong. Kamu katanya pengajar. Oh, ini sistematis ini. Gimana sih Bapak Udah ini? selesai, Sabar. bahas, kenapa kamu bahas lagi? Gak usah marah, Pak. Santai Nggak aja. marah, Gak usah marah. Saya Ya, sangat nggak usah baik sama marah, kamu. Bapak. Hah? Kamu yang ngegas kamu itu nggak Loh, bagus. saya begitu. ngomongnya memang Pendeta, gini, Pak Pak. Pendeta, Saya nggak kerja si ngegas, memang kayak Ardiansa gini. Kalau sudah aman, ini kerjanya mengeributi. Nah itu Loh, dia. saya Tadi cuma- nggak aman. Iya, kamu Dia datang Arif, mengasuh ini. kamu apain si Esti, Arif? Hah? Kamu apain si Esti? Apalah ini? Kok Kamu bahas jangan sih? sama perempuan kamu bilang dia mencontohkan apa kamu bilang sampai nangis dia. Saya bukan bagian dari Buktinya kalian, mana? tapi saya nggak suka Nanti kalau perempuan saya tanya diperlakukan buktinya seperti itu. mana, ngiler. Ah, mana Ya, buktinya? banyak, dia berapa hari dia live selalu membicarakan kamu. Ah, boleh saya sama tanya dia. buktinya. Oke, sekarang buktinya Nggak mana? boleh gitu. Buktinya mana? Aku siapa aja kalau perempuan saya hargai. Kamu kayak gitu begini, sama dari begini, Ya, teman-teman. memang orang yang Kenapa beriman sih? harus Buktinya begitu. mana? Nggak boleh. Sebentar ini komal Tuhannya diskusi nggak bisa apa jawab komal ke situ. gosip? Kenapa? Kenapa Nggak, nggak ini bisa komal- jawab ya? Nggak bisa jawab ya Pak Pendeta ya? Hancur lebur ya? Nggak bisa jawab. Ini Apalagi ada kalau dalil saya tanya, menyembah Yesus. apalagi gini, Silakan. dengerin. Dengerin dulu, diem. Nah, diem dulu. Apalagi kalau saya bahas kodeks tuh. Pendetanya Budar nih saya buat mati kutu di sini. Paham? Nggak akan mungkin. Ini pendeta ini udah S3 nih. Ayo coba. Masih abal-abal kau. Ardiansa. Panggilkan profesornya Ini udah Budar S3 nih. nih. Pendeta ini Panggilkan kau masih pendeta abal-abal. yang paling sakti. Oke, saya tanya sekarang kalau memang dia S3. Siap Budar nih, siap malu? Siap malu? Apaan aku malu? Oke. Pak Pendeta tuh, Pak Pendeta diadang-adang sama Budarni tuh, digadang-gadang tuh. Pak Pendeta saya tanya sekarang. sini ada tukang ya, jadi agak berisik di sini. Iya, saya tanya sekarang di Kodeks Vatikanus. Di Kodeks Vatikanus tuh. Kenapa di samping tulisan Ibrani 1.3 kenapa ada catatan pinggir yang tertulis amates tate kai kake apeston palayon me metapoie? Saya nggak perlu translate tuh, jawab. Sebelum kamu bicara tentang kodeks, Mampus, nggak bisa dulu jawab, saja. mampus, Enggak, nggak bisa itu. jawab, mampus. Nah, Mana tuh, malu kan? duluan kitab suci daripada kodeks yang kamu bilang itu? malu, nggak bisa jawab, Kenapa harus malu? mampus. Celana kok. Makanya jawab pertanyaan saya. Kamu kalau mau Kenapa? diskusi bukan Pertanyaan begitu. saya, Tadi Pak Alif kenapa bagus. di samping Ibrani Zaman bagus. 1.3 Kamu aneh tuh? sih.
Pak Pendeta turun kita yuk. Turun. Enggak. Ini Ardian saya ini enggak pernah bagus. Ya, nggak bisa jawab. Malu. Kabur sana. Ini brengsek Kabur ini. sana, kabur. Maaf ya Pak ya, tadi aku hormati kamu, aku hormati Bang Juma, aku hormati Bang Daman sama Bang Alif, tapi Ardian I'm sorry. Oh, nggak apa-apa. Saya nggak dihormati sama kafir, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Saya nggak dihormati sama kafir satu pun juga nggak ada masalah saya. Kafir itu menyembah batu. Iya. Kalau kafir. Nggak bisa jawab kabur. Oke, sekarang Bu Dani jawab pertanyaan saya. Kenapa di Kodeks Kami nggak ada Vatikanus? menyembah batu. Kami Kenapa menyembah di Kodeks Tuhan yang Vatikanus? hidup. Dengerin. Kabur. Rusuh kan? Mampus lagu. Mampus. Takut kabur, malu. Makanya nggak usah bahas kodeks. Kalau nggak punya ilmunya jangan disinggung gitu loh. Mampus. Makan tuh kodeks tuh. Ditanya siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus kok malah kemana-mana? Hah? Saya nggak peduli gitu loh. Saya lihat dari tadi Ustadz Alif sudah menjelaskan panjang kali lebar. Saya itu jarang ya dengar Ustadz Alif itu sampai ngotot tuh jarang. Kalau beliau sampai ngotot berarti kebacut tuh, apa bahasa Indonesia kebacut apa ya? Keterlaluan tuh pendetanya tuh sampai Ustadz Alif ngotot tuh kayak gitu tuh. Berarti saking dungunya gitu loh. Nah gantianlah saya gas. Dari tadi kok saya dengarkan saya diem dari tadi. Nggak ada ngegas sama sekali. Ustadz Alif udah berkali-kali ngotot tuh. Masih aja dibantah-bantah. Giliran saya lah buat kalian kabur berdua. Mampus. Masih berani kau mau datang besok. Gimana lah itu bahasanya. Masih mau kau datang besok. Berserak kalian oten. Lanjut. Ustadz Alif, afwan Ustadz. Pokoknya indikatornya itu ya, ketika Ustadz Alif yang paling sabar ini terus kok sampai ngotot, berarti saking gobloknya tuh otennya tuh. Itu indikator itu. Karena Ustadz Alif itu nggak mungkin sampai ngotot gitu kalau nggak bodoh bener-bener tuh pendetanya tuh. Gantian lah, saya gas sekarang. Kabur kan, mampus. Giliran ditanya kodeks. Oh ini pendeta saya lebih pintar. Begitu ditanya tanpa ditranslate nggak bisa jawab. Dasar, oten dasar kucluk. Lanjut, puas saya. Oke, silakan teman-teman Kristen. Halo. Beni Sihotang. Kok ngawur Kalau aja bau-baunya pembahasannya? bau-baunya Kristen ini ya, bau-baunya. Kucing dari bau. Baumu pun bau bataknya. Nah kan? Nggak ada. Aku itu kalau cium baunya orang, ku tahu. Nggak ada Ku orang tahu bau. Batak yang nggak mau ngasih kesempatan ngomong. Kalau Nah, namanya silakan lah itu. argumen itu saling memberi waktu, bukan saling mengejek. Dari tadi aku dengar nggak ngerti aku yang kalian bahas itu apa. Tadi kita bahas nasi padang, Bang. Kalau temanya hal Nasi padang tadi. Enggak, kita bahas nasi padang tadi. Aku bingung nih. Iya. Bang Ardi bikin kopi dulu lah. Ya, lanjut. Aku udah puas lah tadi. Lanjut. Tapi sebelumnya mohon maaf ya, Bang Fandi, mohon maaf ya kalau bikin Nggak apa-apa. bikin Santai aja. makanannya kabur. Ustadz Alif, mohon maaf. Gurunda, mohon maaf nih. Teman-teman di bawah, mohon maaf ya. Silakan Bang Zuma kalau sudah monitor, Ustadz Alif yang masuk. Kalau belum monitor Bang Zuma ya. Silakan Ustadz Alif. Silakan bincang-bincang sama si Hotang. Iya, tadi apa yang mau disampaikan dulu oleh Beni Silakan Beni si Sihota? Hotang. Tadi ada ku dengar siapa yang memerintahkan menyembah Yesus, gitu kan? Yang ditanyakan Ardi tadi, siapa yang Waduh, cepet amat narasinya. Baru berapa detik udah. Halo, selamat siang. Pakai penguat Pak, biar agak panjang. Iya, Pak Kojar, selamat siang. Iya, ini ada apa ini? Kok ribut berisik sekali itu Ardian. Itu tanya Pak Beni tuh, kenapa ribut sekali itu? Silakan. Iya. Jangan sebut namaku ya. Sekali lagi, jangan sebut namaku. Aku udah diem. Kenapa kamu ribut? Aku udah diem. Jangan sebut namaku.
bahaya kalau disebut namaku bahaya. Udah. Bang Kojar, Bang Kojar. Iya, Bang Kojar, jangan sebut namanya bahaya, jangan sebut namanya Bang Ardi ya. Ingat itu pesannya. Jangan sekali-sekali sebut nama Bang Kalau Ardi, aku nanti harus nyebut, kalau aku harus nyebut karena ini yang ngomong. Nanti kalau tidak nyebut, nanti Kenapa? timbul pertanyaan. Ardiansa. Nah, dengar. Wah, ini orang nggak bisa Tadi dikasih Kamu ditanya tempe itu nih orang. sama Pak Benny. Ini orang nggak bisa dikasih tempe nih orang. Apa Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Saya gas lagi nih ya. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau Pertanyaan silakan saya kamu adalah teriak-teriak. Silakan teriak-teriak. dengerin. Iya, silakan kamu teriak-teriak. Oke, dengerin. Saya mau dengar Pertanyaan saya. Kenapa di Kodeks Sinaiticus tuh? Di Kodeks Vatikanus tuh, di Ibrani 1 sebelahnya ada tertulis begini, Amatestate kaikake apeston palaion me metapoi. Kenapa? Jawab. Saya tidak percaya dengan kodeks Ya. karena kita lebih dulu muncul. Mampus. Lanjut. Saya Jangan sebut tidak nama percaya saya. dengan kodeks. Jangan paksa saya percaya dengan kodeks. Ya, jangan paksa saya dengan kodeks. Oke, berarti kitabmu dari mana asal usulnya kalau bukan dari kodeks? Jawab. Nah sekarang gini loh, ya. Kitabmu dari mana? Jawab dulu. Hah? Kitabmu berasal dari mana kalau bukan dari kodeks? Kitab Jawab. yang mana dulu? Oke, kitab yang kamu pegang itu berasal dari mana? Ya, dari redaksi. Redaksi Yang siapa? bikin. Iya, LAI. Kenapa? Hah? LAI ngambil Iya, dari mana? LAI, kenapa? LAI ngambil dari mana? Hah? LAI ngambil dari mana? Dari aslinya. Aslinya bahasa apa? Hah? Aslinya bahasa apa? Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Bahasa Arab Yunani, juga ada. bahasa Yunani, betul? Iya, bahasa Arab. Apa ada nama juga. manuskripnya? Bahasa Inggris Apa nama juga manuskripnya? ada. Jawab. Bahasa apalagi Ibrani Ya, juga enggak. ada. Apa nama Kenapa? manuskripnya? Hah? Apa nama manuskripnya? Macet. Apa nama manuskripnya yang diambil oleh LAI? Katanya bahasa Yunani, padahal enggak tuh. LAI enggak ngambil dari bahasa Yunani tuh. Kucuk ini Kamu emang. sudahlah. Sekarang saya tanya, Ya. saya tanya balik. Sudahlah, Saya tanya balik. sudah cukup Bang Bandi, sudah cukup. Ya, Bang Ardi udah Bang Ardi. Saya tanya. Dasar. Iya. Makanya jangan sebut nama saya ya, jangan sebut nama saya. Ayo sebutkan turunan Ismail yang jadi nabi siapa aja. Gini. Bang Kojar. Tadi yang dibahas oleh Enggak, jangan dipotong saya. Saya mau tanya sama Dian dulu. Artinya ditenangkan Langsung dulu, aja. nanti dikasih Ismail kesempatan. itu turunannya siapa aja yang jadi nabi? Bro Kojar. Halo. Dan tenang dulu. Gandiang dan host. Ini nanti dibuang di tempat sampah kalau tidak mau dengar ini. Kalau dikasih tahu Enggak, saya mau pengen tanya Oke, sama ini Dian saya peringatan yang sok pertama pintar ya. ini. Bang Kojar, Nggak ini apa-apa. peringatan pertama. Dengar. Ya sudah. Silakan dilanjut, silakan. Ini Bang Hosin nih, kasih kesempatan dong. Dari tadi nggak jadi pertanyaan aku nih. Ya itu kan kawan Anda Pak yang merecokin Pak. Iya, sebenarnya host itu bisa membagi, bisa. Iya kan, saya tadi izin mau menyampaikan apa tadi yang dibahas terakhir ini. Supaya bisa paham. Host. Tadi di dalam Kalau Matius hostnya 15. bener, kalau hostnya bisa membagi, tapi dari otennya susah kali diatur. Itu dari tadi. Jadi sekarang gini, Iya kan. apa yang saya tahu, apa yang saya dengar itu yang mau saya tanyakan. Tadi bilang siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Itu tadi pertanyaannya. Ya terus gimana Pak? Jadi Jawabannya apa? Saya jawab. Di Yohanes itu ada tertulis bagi kami Kristen. Tidak ada akan sampai ke kerajaan Allah kalau tidak melalui Yesus. Itu aja. Jadi kami menyembah dia. Sudah? Ya terserah. Kalau mau ketawa ya. Itu. Jadi yang mau saya tanyakan. Kenapa setiap ceritanya Nabi Isa, perjalanan Nabi Isa di Al-Quran ataupun di masjid jarang diberitakan, jarang diceramahkan, jarang diberitahukan. Ada apa itu? Padahal di Al-Quran ada tertulis hukum Taurat, Injil harus diakui. Sebentar dulu Pak, izin tanya. Bapak sering ikut ngaji di masjid Pak?
Ya di samping rumah saya. Di samping sering rumah ikut saya. dengarkan gitu ya. Nah, jadi Oh, alhamdulillah. Oke. jadi kok Sering beda? dengar. Ustadz, ada ustadz itu yang apalah legenda lah saya bilang. Kalau dia cerita itu masalah Isa itu lengkap ada. Tapi kalau setiap kayak gini ada live TikTok apa segala macam itu, kok nggak mau menceritakan siapa sih Oke, Nabi saya Isa tanggapi itu ya, Pak, di ya. Al-Quran. Oke. Pak, kira-kira berapa jam lagi biar saya kasih ancang-ancang untuk menanggapi? Gimana? Soalnya kirain udah nyambung lagi gitu. Jadi saya jadi nggak enak jadiin Ya sama udah, Bapak. ditanggapi aja. Oke, udah. Ditanggapi aja langsung. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak suka menyimak pengajian di masjid sehingga Bapak bisa menyimpulkan jarang dikaji gitu. Semoga benar-benar demikian ya. Saya masih berpikir positif di sini. Dan kenapa tidak begitu banyak penekanannya di masjid pembahasannya? Ya karena di sana nggak ada oten, Pak. Coba Bapak masuk ke masjid di sana tuh, dibahas itu sampai tuntas itu. Karena Bapak nyuri-nyuri ilmu. Anda tidak masuk ke sana. Dan di sini dibahas, kita full membahas tentang Nabi Isa alaihissalam. Berikut juga tentang Yesus. Karena di sini prinsipnya yang sedang kita bahas itu adalah tentang menuhankan utusan Tuhan. Siapa utusan Tuhan yang dituhankan itu? Nabi Isa alaihissalam versi Islam, Yesus versi Kristen. Masa di sini kami bahas bab toharoh, bab apalagi wudhu? Ya Bapak nggak mau dengerin nanti, Pak. Susah, kita nggak ketemu poinnya. Karena di sini diskusi lintas agama, maka yang dibahas tokoh sentral yang sedang kita bahas. Contoh ketika Al-Quranul Karim mengabarkan bahwa surah An-Nisa ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim, wa qaulihim, karena ucapan mereka Allah menghukum mereka itu, inna qatalnal masih Isa bin Maryam, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih putra Maryam. Apa ayatnya penegasannya? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi orang yang dibunuh dan orang yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran mengabarkan demikian. Di dalam Islam ketika dikaji di internal, udah paham, selesai, nggak ribet, nggak pusing, sepintas juga paham. Namun di dalam konsepnya lintas agama, pembahasannya, penekanannya tentu jauh sampai ke akar-akarnya lagi. Al-Quran mengatakan mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu adalah sosok lain yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam atau Isa ibnu Maryam. Itu Al-Quran menjelaskannya. Kalau saya cuma paparkan segini kepada Anda, apakah selesai pembahasan? Saya yakin akan lanjut. Kalau selesai, berarti Anda mulai ke Islam-Islaman, Pak. Terima kasih. Silakan tanggapi. Silakan Pak B. Sering dipakai di pemerintahan mengatakan, dan itu ada ayatnya saya nggak tahu, cuman ada Islam sejati itu harus mengakui hukum Taurat dan Injil. Injil itu apa? Itulah kitabnya orang Kristen. Hukum Taurat itu apa? Kitab orang Kristen, Perjanjian Lama. Hukum Taurat itu Perjanjian Lama. Dongeng. Kok dongeng? Hukum Taurat ada di Perjanjian Lama bagi kami. Hukum Injil di Perjanjian Baru. Sejak sudah lahirnya Tuhan Yesus. Oke, coba ditanggapi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mengabarkan amana rasulun bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Betul, kami diperintahkan beriman kepada para rasul Allah dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Itu diperintahkan kami beriman, mengimani, percaya bahwa Tuhan menurunkan kitabnya yang disebut sebagai firman Tuhan, diberikan kepada para nabi, lalu diajarkan oleh para nabi itu kepada umatnya. Itu wajib kami imani. Wajib itu, nggak boleh ditolak. Kalau kami tidak menerima Allah telah berfirman menurunkan kitabnya kepada Nabi Daud alaihissalam yang disebut kitab Jabur, maka kami cacat imannya, gagal imannya. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam yang disebut dengan kitab Injil, kami tidak imani, kami gagal imannya. Begitu juga kitab Taurat kepada Nabi Musa, ketika kami tidak imani, lalu maka gagal iman kami. Karena itu perintah iman, rukunnya di dalam Islam. Nah, lalu kitab-kitab mereka itu seperti apa?
kan gitu ya, keadaannya ketika datang kenabian Nabi Muhammad SAW banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, dijelaskan di dalam Al-Quran, baik di Al-Maidah ayat 13, di dalam Al-Baqarah ayat 79, Ali Imran ayat 78. Di situ apa poinnya? Kitab-kitab terdahulu sudah banyak dirubah-rubah, ditempatkan bukan pada tempatnya, diacak isinya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menulis dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan itu adalah firman dari Tuhan. Yang wajib kami imani adalah firman Tuhan yang diterima oleh para nabi, diajarkan kepada umatnya. Itu wajib kami imani. Tapi Al-Quran justru mengabarkan yang ada pada tangan mereka itu sudah melalui hasil dari tulisan tangan mereka sendiri. Mereka merubah kalimat Allah dari tempatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Wajib murninya firman Tuhan yang diterima oleh para nabi, dia tidak menambah, dia tidak mengurangi. Namun kami juga wajib mengimani kitab yang dipegang oleh orang-orang Kristen sekarang, orang Yahudi sekarang. Itu sudah hasil banyak campur tangan pemikiran manusia, karena patokan kami kepada Al-Quran. Itu Pak. Jadi tahu sekarang ya? Udah tahu sekarang posisinya umat Islam itu di mana. Begitu. Saya tanya, masa tanya lagi balik. Nabinya Pak Alif di hukum Taurat sudah ada. Pak Beni, saran saya, pertanyaan itu gak usah pusing, gak usah mikir. Yang pusing itu yang jawab, Pak. Kalau pertanyaan yang enteng, yang ringan, yang tegas, yang keras. Kami yang bingung yang jawab. Jangan dibalik. Yang jawab yang gampang, yang nanya yang susah. Repot. Jadi kasih kami pertanyaan yang jelas, yang tegas, sehingga kami sulit untuk menjawab gitu Pak caranya. Biar enak kita diskusinya. Lanjut silakan. Benar. Kalau orang yang mengakui hukum Taurat itu harus mengakui Yesus, Nabi Isa. Nah, jadi yang saya tanyakan, di hukum Taurat, di zamannya hukum Taurat, sebelum Injil, di mana di situ sudah ada nabinya Pak Alif. Coba ditanggapi. Apa sih, gimana pertanyaannya? Aduh, Pak, pertanyaan itu yang gampang. Tidak, jawabnya gampang itu Pak. Kalau Bapak jawab. Oh ya udah, langsung jawab aja Pak, langsung jawab. Silakan. Bilang aja. Di zaman hukum Taurat. Bapak tanya sendiri, jawab sendiri gitu aja. Kita dengerin. Lanjut. Nah itu. Ya karena Anda nggak bisa jawab kan. Jangan giliran sudah saya mau jawab, baru bilang. Nanya ya, sendiri. Makanya pertanyaannya yang simple, yang mudah dipahami pertanyaannya. Apa pertanyaan yang Bapak lontarkan ke kami? Iya, sudah adakah di zamannya hukum Taurat Nabi Muhammad? Itu yang mau saya tanyakan. Kok susah jawabnya? Sudah adakah di zamannya Taurat Nabi Muhammad? Sudahkah ada gimana? Coba diulang Pak. Sudahkah ada di hukum Taurat? Oke, sini saya ulangi. Hukum Taurat dan Injil itu beda masa itu. Beda masa. Betul. Nah, di zaman hukum Taurat Nabi Muhammad sudah adakah? Itu yang saya tanyakan. Oh, itu baru jelas pertanyaan. Nabi Muhammad belum ada. Oke, tidak betul ada. Itu. Nah. Orang yang sudah mengakui hukum Taurat pasti mengakui Nabi Isa. Karena di hukum Taurat itu sudah diceritakan bahwa akan lahir seorang putra. Itu sudah diceritakan dan disempurnakan di Injil. Nah, Injil itu ada sama Kristen, menandakan lahirnya juru selamat. Itu baru ada Injil. Nah, sementara kalau Nabi Muhammad, kalau tidak salah, abad ke-6 sesudah Masehi lahirnya. Nah, kalau kami ditanya orang Kristen, tidak ada lagi namanya turun firman di zaman ataupun di setelah adanya Injil. Kalau di hukum Taurat, di Taurat ya ada
turun firman ke nabi. Dan nabi di hukum Taurat cuma ada 24. Memang betul jawabannya tadi. Jawabannya tidak ada di waktu zaman sebelum Masehi lah. Sebelum Masehi. Kalau nabi. Jadi Ya udah, saya anggap sudah selesai Bapak ya. Saya izin turut menanggapi ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pemahaman umat Islam, kitab Taurat itu diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Al-Quran menyebutnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladina aslamu lilladina hadu warbaniyuna. Al-ayah. Sesungguhnya kami telah turunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Taurat sudah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diteruskan jejaknya oleh para nabi hukumnya. Begitu juga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa qafaina ala atharihim bi Isa bani Maryam musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat. Dilanjutkan lagi jejaknya oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu apa? Dia itu membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, sedang di dalamnya juga ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi firman Tuhan itu yang dibawa oleh para nabi itu semua sifatnya sebagai huda wa nuro, sebagai petunjuk dan sebagai cahaya. Petunjuk agar manusia tidak tersesat, cahaya manusia dari kegelapan iman, prinsipnya terutama gitu. Lalu juga ada kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan juga Allah menurunkan kitab yang terakhir yaitu Al-Quranul Karim, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menjadi Al-Quran ini sebagai menjadi barometer menilai kebenaran kitab sebelumnya. Makanya Nabi kami menjelaskan ada sisi kebenarannya masih ada, namun juga banyak kesalahan karena sudah ditulis oleh tangan-tangan manusia. Jadi bersikap adil, porsi atau wazan atau timbangannya untuk menilai kebenaran, maka barometernya adalah Al-Quranul Karim. Begitu pemahamannya. Nah, Anda dari tadi membahas tentang kitab-kitab para nabi terdahulu, membahas tentang kelahiran Yesus dan sebagainya. Di mana? Coba, ada nggak satu ayat aja tentang Yesus atau pernyataan Yesus minta dibuktikan di mana tertulisnya di Perjanjian Lama? Ada nggak? Yakin Bapak bisa bantu buktikan kalau Yesus mengatakan, contoh di Lukas 24 nomor 46. Ada kata Yesus di situ. gimana Anda itu bilang ada? Oke, baik. Ya ada. Ya. Sedangkan kalian Gini, Pak. mengakui Nih, di versinya. Oke, Ini saya dulu, bacakan dulu. Saya bacakan dulu Ya, ya. Kata sedikit, Yesus sedikit begini. aja. Enggak. Kita Dengerin dulu. Kita ngomong di Dengerin dulu. apa dulu? Katanya tadi ada. Ini Iya, sebelum pembuktian Masehi yang yang kita sekarang bahas, ya. pembuktian. Iya, sebelum Masehi. Oke, Iya. silakan. Ini kan kitab Anda ini kan, kitab Anda. Ini dikatakan apa? Ini Iya. kata Yesus. Yesus itu ada. Nah, di sini dijelaskan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Yesus Iya. katakan di dalam Mazmur, di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tolong carikan di mana. Itu kata Yesus ya. Anda harus ikuti. Jangan sampai dikatakan Yesus hoak loh. Ya, Di mana bukan. tertulis demikian? Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Silakan, Pak. Macet. Host, jangan diisengin lah, host. Dia mau jawab itu, jangan diganggu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Iya. Nora dan Bang Ardian Silanjut. Waalaikumsalam Bunda. Karena tadi narasi Pak Beni sendiri itu yang mengatakan nubuatannya kepada Yesus. Nah sekarang pernyataan Yesus, saya kasih tahu ya Pak ya, mungkin Bapak belum pernah baca ayat ini, itu di Lukas 24 nomor 46. Di situ tertulis, karena ini kalau diajarkan, kasihan pasti pendetanya akan pusing sendiri. Ngerubah kita perjanjian lama nggak mungkin gitu kan. Makanya ini jarang diajarkan. Tapi karena Pak ini Alif. tinta merah perkataan Yesus, Pak Alif. silakan Bapak jawab. Oke silakan Pak. Pak Alif, tadi pembahasannya di perjanjian lama kalau Yesus itu ada dan akan lahir dan nabi-nabi semua mengakui itu, dan ada beberapa nabi bahkan raja-raja mengakui itu ada. Iya, Pak Beni percaya perkataan Yesus Pak. Pak Beni percaya perkataan Yesus. percaya. Oke, kalau Pak Beni percaya, tolong Pak Beni orang yang percaya dan pembela Yesus, buktikan perkataan Yesus. Jangan sampai kalau malam ini, detik sore ini, Anda tidak membuktikan perkataan Yesus ini, berarti Yesus lagi bohong. Oke, karena Anda katakan percaya, tolong carikan perkataan Yesus yang dia bilang ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Itu tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Oke, kalau Anda tidak buktikan dalam tidak pertemuan seperti kita itu. kali ini, Jangan samakan di perjanjian baru ke perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu menceritakan, nah orang itu menceritakan. jadi Yesus salah ngomong nih. Yesus salah ngomong. Bukan, dia kan sudah Kalau bukan menggenapi. berarti buktikan. Iya, nabi-nabi iya, itu sudah menggenapi, mengatakan. iya, menggenapi yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama, betul? Iya. Nah, kalimatnya begini Pak, kata Yesus, dia menekankan begini, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu sedang menggenapi, maka tolong carikan di Mazmur, kitab Nabi-Nabi, dan di sini urunutannya ya, biar saya nggak ngarang. Kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Sekarang kita satu aja dulu ya, kitab Taurat Musa. Di mana di dalam kitab Taurat Musa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Oke? Kalau Anda tidak bisa buktikan, maka kita saksikan bersama. Pertama, kemungkinannya adalah Yesus bohong. Kedua, penulis menulis mengatasnamakan Yesus. Penulisnya yang bohong, tapi dia mengatasnamakan Yesus. Atau ketiga, kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi sudah dirubah, dihilangkan ayatnya. Silakan. Itu pilihan-pilihannya. Tapi Anda percaya sama Yesus. Kalau Anda tidak bisa buktikan, sementara saya simpulkan di sini Yesus bohong. Oke, silakan. Tidak ada yang bohong. Saya bukan guru, bukannya berpendidikan apa. Cuman saya tahu ada itu tertulis, cuman nggak tahu ayatnya di mana. Yesus itu dari beberapa nabi dulu menceritakan dia akan lahir di sini, dia akan di sini, dan itu yang diceritakan di perjanjian lama, di sebelum Masehi itu kejadian. Apa yang sudah diceritakan nabi-nabi di hukum Taurat. Pak, ini dari nenek saya cantik muda belia sampai sekarang dia sudah kembali cantik muda belia, belum menemukan jawabannya sampai detik ini, Pak. Ya tolonglah, Pak. Nanti silakan jawab. Secara apa nanti saya inbox ke Anda. Nabi-nabi siapa? Apa ini? Nabi Ini apa ini Pak? Kok di inbox ini diskusi kok Pak ini inbox ini Pak? Iya, bukan masalah itu. Bukan satu dua yang menyaksikan itu, menceritakan bahwa Yesus itu akan lahir. Setahu saya yang sering inbox itu ke saya itu, walaupun saya nggak pernah baca, itu biasanya minta nomor rekening, Pak. Kok ini mau ngasih ayat inbox? Gimana ceritanya lah? Nah, lanjut.
Jadi bagaimana Anda selalu memojokkan namanya Yesus itu? Seolah-olah Saya sedang itu. ketengahkan Yesusnya, Pak. Saya sedang ketengahkan. Saya tidak mau memojokkan Yesus. Anda, Kalau Anda tidak persoalannya membuktikan tadi- perkataan Yesus, justru Anda yang sedang memojokkan Yesus. Bukan. Gimana sih? Ya, Saya kan sudah- ketengahkan sudah- Yesus nih. Di tengah awalnya kita bahas bersama. Pertanyaannya tadi, awalnya saya ini naik. Siapa yang menyuruh Anda menyembah Yesus? Itu awalnya. Cuman karena lebih banyak aliran Anda, terlalu banyak, langsung lari kemana-mana. Saya kan mau jawab itu tadi. Saya jawab itu. Udah dijawab belum? Sudah. Kan udah saya bilang. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Di Yohanes ada tertulis, tidak ada akan sampai ke kerajaan Allah kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui Yesus. Makanya orang Kristen itu percaya Yesus. Di Kristen itu Trinitas, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya udah, berarti Dan pada satu sore lagi, ini dan satu Yesus lagi. tidak terselamatkan ya dari Iya, pernyataannya. Itu Tidak, poinnya. saya kasih tahu langsung. Udah, kami tidak pernah mendoakan Tuhan kami ataupun Nabi kami, tidak pernah. Tapi kalau Anda selalu diawali doa Anda untuk mengampuni dosa-dosa junjungan Anda. Oke, Pak. Pertama saya sampaikan ya yang tadi sudah dibahas. Pada sore ini orang Kristen tidak bisa menyelamatkan perkataan Yesus. Maka sementara kita simpulkan Yesus berbohong karena tidak ada terbukti, oke? Nah, yang kedua berkaitan dia membawa Yohanes 14 nomor 6 ya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu kan kata Yesus. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaan saya, Pak, di situ siapa Yesus, siapa Bapa? Coba Anda pahami dulu. Di situ ada dua. Oke. Yesus sebagai jalan, ada juga di situ sebagai Bapa. Bapa ini siapa? Oke, dengar, saya kasih tahu. Ya. Iya, justru saya lagi bertanya, nggak usah Kristen, bilang saya kasih tahu, Pak. Di pengikut Yesus ada itu namanya Trinitas, Tritunggal. Pak, Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama, 3 dimensi, satu. kembali Satu lagi itu. ke pagan Yunani jadinya. Tidak, memang itu yang Ya, tadi udah kita ada. bahas itu, Pak. Fakta Iya. tidak bisa dibantah sejarah Trinitas itu dari pagan Yunani, Pak. Pertanyaan Anda, Yesus itu siapa, Bapak itu siapa? Kan itu. Iya, Iya, berdasarkan itu satu. ayat itu. Kok satu? Jadi Satu. Bapak itu jalan. Aku adalah Bapak jalan itu dan turun kebenaran ke dan dunia. hidup. Bapak Loh. itu turun ke dunia. Gimana ceritanya? Ya, sebagai manusia. Sebagai manusia. Bagi Kristen. Oh, jadi Bapak turun ke dunia sebagai manusia. Iya. Pagan lagi. Kok Bapak seneng banget sama pagan sih? Nah. Memang Kan iya. tadi udah kita bahas. Yang turun ke dunia dalam rupa manusia itu dalam mitologi Yunani. Dewa-dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Itu ayatnya ada. Tidak, itu difirmankan. Sedangkan itu tadi malam itu ada itu pembahasan itu diakui kok. Kalau yang Dewa telah turun menyampaikan ke bumi itu, dalam rupa manusia. ya, yang mengakui apa malaikat Iya, Gabriel datang. Kristen harus mengakui dengan jujur, Iya, kan? sudah. Tuhan atau Theos telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Tapi Kan itu imannya Kristen kan? Iya, tapi intinya gini aja lah. Nah, Ya udah benar berarti. kebetulan ya keluarga juga ada yang dari Muslim. Dan itu Iya, terima itu kasih. satu ya. Ada nabi Anda itu yang istrinya yang namanya Sarah itu minta diselamatkan. Jawabannya apa? Aku aja masih minta keselamatan kepada Nabi Isa. Ada nggak di Al-Quran? Gak ada. Seneng banget ngarang Bapak ini. Aduh, Pak, dengerin ya Pak pelan-pelan ya. Intinya Kenapa gini. jadi loncat-loncat ke situ? Iya, dari tadi. Coba Anda kalau narasi, coba Iya. keluarkan dalilnya dulu di mana coba Oke, Anda. oke. Pertanyaannya keluarkan Gini. dalilnya. Mulai dari Nabi Adam sampai yang kalian percayai sampai ada Nabi yang ke-25 Nabi Muhammad Pak, yang dalilnya Dengar. dulu dari Iya, mana baru Anda saya sampaikan. Saya tanya
Oh, jadi Anda mau bertanya, bukan mau memaparkan. Ya. Bilang dong, Pak. Oke, siapa nabi yang didoakan pengikutnya karena dosanya? Siapa? Nabi yang didoakan pengikutnya. Ya, supaya diampuni dosa-dosa. Seluruh para nabi di hadapan umat Islam itu didoakan, diucapkan berkat keselamatan. Nabi Isa alaihi salam, nabi-nabi semua ketika disebutkan banyak alaihimus salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada, Pak, nggak ada. Para nabi itu maksum, maksum anil ma'as. Dia itu terpelihara dari perbuatan dosa. Nah, sekarang Yesus kembali lagi. Menurut Anda Yesus berdosa atau tidak? Coba, Yesus berdosa atau tidak? Dibuka celananya, buka mic-nya, Pak. Berdosa. Tidak berdosa, malah Oke, dia baik, tidak berdosa. menyelamatkan manusia, Oke, menebus kalau dosa dia manusia. tidak berdosa, lagi-lagi beban jawabannya ada pada diri Anda untuk membela Yesus tidak berdosa. Buktikan perkataan Yesus di mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Kalau tidak ada ayatnya, bisa kita simpulkan sementara berarti Yesus sedang berbohong dan berbohong itu dosa. Di Mazmur itu Oke, ada buktikan itu. dulu. Di Mazmur itu ada. Kalau masalah ayat-ayatnya saya kurang paham. Ya udah, berarti Dia sementara Anda menyimpulkan Yesus berbohong dan berdosa. Tidak, tidak. Ya, kalau Ya saya udah, buktikan paham. ayatnya di mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat Musa. Ayo, Ya. pembuktian ada pada diri Anda Kok balik untuk ke membela Taurat Yesus. Musa? Ya karena itu poinnya sedang kita bahas dari tadi. Di Taurat Musa Ayo. menceritakan, meramalkan Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga. Itu kata Yesus. Oke? Iya. Sekarang buktikan. Kalau tidak ada pembuktiannya, berarti dia sedang ngarang bebas. Kalau dia sedang ngarang bebas sementara diimani oleh orang-orang itu padahal tidak ada faktanya, berarti dia berdosa karena sedang mengajarkan kebohongan. Nah, Anda sebagai seorang Kristen sejati yang mengatakan Yesus tidak berdosa, buktikan, patahkan kalau Yesus tidak berdosa dengan cara buktikan di mana ayatnya tertulis Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di dalam kitab Taurat Musa. Kalau tidak ada, berarti tadi Anda sudah katakan Yesus berbohong, sekarang Yesus berdosa. Silakan. Yang jelasnya, Jangan sampai inbox kedua kalinya ya. yang jelasnya perjalanan Yesus itu sudah diceritakan di zamannya tahun sebelum Masehi, di zaman hukum Taurat. Sudah diceritakan itu. Jadi kalau masalah ayat-ayat yang mau ditanya, ya mungkin kita ini pun nggak kayak gini kerjaan kita kalau pintar kita tahu kita semua isinya. Yang jelasnya Ya udah, perkataan berarti itu ada. Pak Beni ini sementara sampai dia turun, dia sedang membenarkan kalau Yesus itu pertama berbohong, kedua Yesus berdosa. Karena dia tidak bisa membuktikan perkataan dari Yesus itu sendiri. Sudah, kalau itu Anda mengatakan itu hak Anda, tapi yang jelasnya Yesus itu adalah juru selamat dan yang menyelamatkan dunia. Dan itu sudah diceritakan di hukum Taurat. Kalau Anda Ya kalau mengatakan jawabannya itu, mau kayak gitu nggak usah pakai harus inbox, Pak. Ngomong aja kayak gitu di sini. Ngapain itu tadi mau panjang jawab loh. kayak gini aja pakai inbox? iya panjang loh. Kalau Anda mengakui hukum Taurat, nabi-nabi itu harus berasal dari Yahudi, Bani Israel. Kok tumben ada dari timur sana nabi? Nabi dari mana itu? Waduh, Bapak ini 12. kurang jauh-jauh, kurang jauh Kok jalan-jalan ini. jauh? Itu kan terjelas itu Bani Israel itu. Abraham? Nah, dari Yahudi, Bani Israel itu. Oh, Abraham dari Bani Israel. Nah, Mana sih aku tepuk tangan ini? Aduh. Aplaus. Ketawa. Mana? Oh, wakilin host. Emot ketawanya ini. Tidak ada. Abraham itu dari Yahudi, dari Bani Israel. Ya, tidak ada. Oke. Tidak ada. Abraham dari Bani Israel. Sekarang Bani Israel itu siapa, Pak? Ya, orang Israel.
Ya, Yahudi, suku Yahudi. Semua nabi berasal dari situ. Oke. Abraham dari Bani Israel, dari anaknya siapa Pak? Dari kedua belah suku itu? Memang payah. Bapak ngarang bebas soalnya. Kok Makanya ngarang benar bebas? kata Al-Quran, Abraham atau Nabi Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, melainkan dia seorang Muslim yang hanif. Mas Alif. Maka Ibrahimu Mas Yahudian atau Nasranian, walakin Mas Alif. apa? Mas Alif itu orang Indonesia, mau pergi ke Amerika sana, mau pergi setahu Antartika saya sana, nih Pak ya, tetap Abraham Indonesia. itu adalah kakek moyangnya dari keturunan bangsa Yahudi, bukan Abraham itu dari orang Yahudi. Atau dia keturunan Yahudi. Jadi Abraham itu memiliki anak namanya Ismail dan Ishak. Dari Ishak ini nanti juga punya anak namanya Yakub. Yakub ini nanti melahirkan kedua belah suku Israel. Baru di situ nanti ada suku Yehuda dari kalangan bangsa Yahudi. Itu sudah silsilah keberapa itu Pak? Abraham itu sebelum Yahudi Pak. Malah Anda katakan Abraham dari Yahudi. Gimana? Belum lagi ada nabi-nabi, ada namanya Nabi Bilyam. Bilyam itu dari mana itu Pak? Saya tanya dulu. Nabi Bapak Musa ini dari mana? belajar dulu lah kalau Tidak. gitu ya. Nabi Musa dari mana? Dijawab dong. Nabi Itu Musa dari mana? kalangan, lah itu dari kalangan Bani Israel Pak. Ya sudah. Kalau kamu Siapa nanya juga yang dari, ngotot? salah Ustaz. Tatakan nggak salah. kalau kamu nanya Kayaknya dari Bunda atas, Rahma ini kayaknya yang maju ini nih. kalau kamu nanya dari atas, mulai dari Adam sampai ke Bunda, kita monggo ini, Bunda. itu semuanya dari Bani Israel. Kok bisa ada melenceng dari luar? Hah? Dari Adam pula? Iya. Aduh Mak. Ada Bani Israel. Ini di sini ada ini enggak tim perawat dari rumah sakit tertentu, barangkali ada yang kehilangan salah satu daftar nama yang ada di rumah sakitnya. Aku izin kembali makan ya. Ya Bunda Rahman udah kedengaran suaranya. Sekarang kedengaran. Ya, dibesarin dikit, kurangi ekonya kurangi. Oke, ini ya. Itu kali. Oke, gas. Gas, kompor gas. Nah, udah muter-muter Bapak dari tadi. Ditanya malah mau inbox. Mana Bapak ini? Terus terang aja Pak, jujur aja. Kita itu orang Islam itu lebih senang kalau Bapak jujur. Gak usah muter-muter Pak. Ya bilang aja, memang gak ada Ustadz. Gitu. Kami menghargai kejujuran Anda. Tidak Anda ada. menuhankan Ya, kalau- celana dalam kalau- ke dalam ya. kalau Anda itu menuhankan Anda bilang pohon sama pun kami saya, tidak ada masalah. Kami ingin kejujuran. Nah, Kalau itu Anda yang Anda mengatakan bilang, Yesus juru sama selamat. kami itu Juru selamat cuma bagi ada siapa, Pak? 24 nabi. Kalau sama kami itu cuma 24 yang ada nabi. Ya terserah kau lah Pak. Yesus, makanya. Ya, Yesus itu Nabi ke-24. Dalam Bible inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Iya. Jadi kalau dia Nabi kenapa kau Tuhan kan Pak? Di mana otakmu itu loh? Iya, yang mengatakan nabi itu orang-orang kamu. Kalau saya mengatakan itu Loh, Tuhan. di Biblemu itu Pak. Di Biblemu itu Yesus itu Nabi. Saya kasih data ya. Iya, Barangkali Bapak kalau ini cuma imani kalau doang. tulisan Ini saya kasih itu, data. iya. Tapi kalau Ada, Pak, di Biblemu. kami pengikutnya tidak pernah kami mengatakan itu nabi. Ya karena kau cuma iman buta Pak. Cuma mengikuti Itu doktrin Tuhan, Bapak itu gereja. Tuhan. Nggak mau berpedoman pada Bible. Ya. Baik Pak, saya buka ya. Saya buka dulu HP. Sedangkan ngomong aja nya bilang nggak mau berpedoman ke Aduh, Bible. Kamu Ini, aja nih melenceng Ini, dari ini. Al-Quran. Banyak melenceng dari Aduh, Al-Quran aduh, kamu. kasihan. Makanya Ya. aku bilang Pak, apa ya, pelajari dulu Biblemu sebelum kau berani naik menghadapi ustadz-ustadzku, guru-guruku. Karena kau akan nangis. Nah, Pak coba kau baca ini. Kita tidak bisa berpatokan Google itu. Bapak Google. Pak Beni ini. Dan orang banyak itu menyahut, orang banyak loh. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus, Nabi, N-A-B-I-B, Nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi kalau ini Yesus Nabi, kenapa pula kau tuhankan? Ya,
Yang sejaman dengan Yesus, nggak pernah dia menyebut Yesus itu Tuhan, tapi Nabi. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah kalau kau sekarang abad 20-21 pemenuhankan Yesus, ya apa kata dunia? Bu, Yesus itu turun, tidak langsung dia mengatakan dia Tuhan loh. Jangan salah. Siapa yang membahas keturunan? Iya. Keturunan Dia kenaikan. lahir, Saya tidak dia bahas lahir, keturunan dia kenaikan, besar Pak. Saya di- bahas Nabi. Iya. Nabi. Jadi yang buat coba Nabi kita ini- eja ya. Iya, Bang yang Hengki, menulis, dengar dulu. yang Coba kita menyebut- saya ajarin menyeja menyebut dulu ini Pak nabi, Beni. manusia, Coba ikuti aku manusia. Pak. Siapa tahu kau nggak bisa baca ini. NA. Nah, NA. Ikut Pak, ikut. NA. Ayolah Pak, janganlah kau malu-maluin. Kita taruhlah kita ini PAUD. NA. Oh nggak apa-apa, aku aja yang nyahut ya. NA na. BIB. Yang menulis Nabi. itu, yang menyebut itu manusia. Salah itu Bunda Rama. Coba ulang. Apa NA. Coba ulang. Nah, Dia BI. turun. B. Bacanya Tuhan, bukan Nabi. Oh iya. Betul. Oh iya, NA na BIB Tuhan. Oh sama kalau 1 tambah 1 tambah 1 1 ya. Oh iya betul. Yesus itu datang ke dunia tidak mengatakan dia itu Tuhan, tapi utusan dari Bapa. Terus kenapa otakmu mengatakan dia Tuhan? Iya, Jelas-jelas di Bible dia ajarannya Nabi. Kenapa yang menulis ini manusia loh. Dan pada saat ditulis ini dia belum mengatakan dia Tuhan. Belum. Nah inilah kau kebalikannya, otakmu suka terbalik-balik. Di dalam Biblemu Yesus tertulis Nabi. Kok balik ku Tuhan kan? Ya itu kau ini. Apakah kau ini jalanmu terbalik-balik? Bunda Kaki Rama, di Bunda atas, Rama izin kepala dulu. di bawah. Ibu guru Rahma izin dulu Ibu. Ini diajar dulu muridnya ya. Ini ada di papan tulis Ibu Guru Rahma, diajar dulu coba. Oke. Oh udah ada ya. Masya jadi Allah. Mari kita kayak ajari si ginilah. Beni ikut ya Beni ya. belajar Kayak dulu ini. ginilah kelas-kelas kalian yang namanya ngaku tadi sudah ustaz, Sebelum kau sudah mengenalkan guru. Yesus, belajar dulu membaca. Inilah Kita ajari kelas-kelas kau nih. kamu. Ikut ya. Ikut Saya ya, nggak Beni ada ya. sekolah. NA. Saya nggak ada sekolah. Beni, Nggak ada Beni, sekolah. ajari dulu kau biar kau dengar pinter, dulu. Ya gimana? Nggak ada sekolah, nggak tahu huruf. NA. Justru Nggak ada tahu kau huruf. ini nggak ada sekolah. Coba kita ajari kau biar kita paham kau Oke, sekolah kan enggak. aku Bunda, Ayo. aku Bunda Rama. Silakan coba. host, silakan. Bunda yang baca. Oh, NA Nah, BI B bacanya Tuhan. pinter host. Sama lah Beni pinternya. Yang Gitu lain, ya, yang lain, Pak Bunda. Beni ya. Yang lain. Cara Frankie membaca gitu lagi. supaya apa ya kita paham dengan otak Pak Beni. Ya, selamat sore. Pak. Salam tutup. Pak Frankie mau ikut belajar. Bukan belajar begini loh. Pelajaran Pak. Bukan belajar. Belajar Pak. Kalian belajar sama kalian, orang bodoh yang belajar sama kalian memahami Alkitab kalian Coba tidak kita paham. uji Pak. Coba kita uji kebenaran Bapak. Ayo kita Kalau uji. Yesus itu dikatakan nabi, oke. Dikatakan guru, oke. Dikatakan imam, oke. Oke, gini. Raja ya Yesus oke, Tuhan di semua Bibelmu. oke. Oke semua. Nah, Jadi babu dikatakan Tuhanmu guru, oke. Jadi oke. babu Tuhanmu oke. Begini, dengar dulu. Bunda Rama, kita belajar matematika lagi yuk, ayo. Belajar matematika. Satu dulu, tambah aku satu dulu. berapa host? 1. Tambah lagi 1 host sama dengan 1. Coba yang lain lagi Bu Guru Rahma, Frankie lagi coba. Frankie coba. Saya ajari Frankie ya. Aku Bu Guru, Bang Ardi dulu, Bang Ardi dulu. Baik Bang Ardi, guruku ya. Ya. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Ya, Aku aku bertindak guruku. sebagai guru ya. Iya, Kebalikannya siap. ya. Aku Bunda. 1 tambah Boleh saya 1 ngomong, boleh saya tambah ngomong. 1. Sebentar Boleh saya Frankie, ngomong? saya mau Belajar ngomong dulu. Biar kau nggak sesat. Belajar dulu, Diam belajar. dulu Kami ajari yang kau. lain, Ya. gantian ngomongnya. Nyimak kau. Ya, gimana Bunda? Jadi kalau 1 kalian tambah itu 1 tambah kalau- 1 berapa? Diam dulu. Aku salah mute loh, Bang Ardi buka mute-nya.
Aku salah mute. Aku di mute lah. Oke, murid-muridku nyimak ya, oten-oten yang kurang pandai berhitung nyimak ya, biar kalian pintar. Aku. Satu, ingat ya, nyimak Inilah aja kalian ya, jawaban kamu itu. jangan berisik ya, Benny, Frankie, Hengki, diam ya, nyimak ya, saudara ya. Nyimak dulu, ini Satu waktuku. tambah satu Orang tambah Kristen satu tak ada yang belajar sama berapa kamu. muridku, Bang Ardiansa? Itu salah pertanyaannya, Ibu Guru. salah ya? Pertanyaannya salah. Gimana? Nah, itu aja gurunya salah. Pertanyaannya itu yang benar itu 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 itu. Oh, itu akal-akalan. Anda ini kayak Oten, pandai kali akal-akalan ke Oten. Akal-akalannya ke Oten, Bang. Jangan ikut mereka. Oh, pandai kali mereka menipu-nipu. Hamba dijadikan Tuhan. Ada tertulis Nabi kok dikali-kali. dijadikan Tuhan. Mau Terbalik-balik guru kayak otaknya gini. mereka ya. Siapa yang mau belajar? Siapa muridmu? Bunda Rama siapa muridmu? Ya kau lah itu, Bang. Coba di Enggak, sini, orang Bang. Saya sudi. ajari dulu. Orang sudah mengintip dibayar dulu, pun saya tak mau Bang belajar. Frankie. Dibayar pun tak mau saya belajar dengan ibu. Ini. Nabi, selesai. Nabi. Nah pinter dia pinter. Kalau di Guru. sini Yesus Nabi, kenapa otakmu menuhankan dia? Itu perkataan Kenapa? siapa? Ilmu di mana Perkataan siapa taruh di itu? dengkul? Perkataan siapa? Lah, Perkataan orang siapa banyak itu ini. Nabi? Orang banyak ini yang sejaman dengan Yesus. Dengar, Dan jelaskan orang sedikit. banyak itu menyahut. Kau ini Dengar, saya di jelaskan abad sedikit. 21, 20, Dengar, saya kau jelaskan ini sedikit. menuhankan ini di mana otakmu kau simpan Dengarkan ini. dan kujelaskan sedikit. Sok tahu tapi nggak tahu. Jelaskanlah. Pada zaman Yesus lahir ke dunia, manusia belum percaya bahwa dia Tuhan. Tetapi manusia itu mengatakan dia guru, rabi, oke. Tetapi di kelahiran Tuhan Yesus di Injil Lukas sudah dikatakan oleh malaikat. Loh. Gitu loh. Bahkan Emang di kau yang Roma mana